memang mungkin kuotanya bisa terbilang sedikit ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan semua berjalan lancar, aman, sehingga tidak ada kendala dan lebih kepada manfaatnya kepada masyarakat dapat dirasakan. Dan panitia untuk yang biasa dijalankan untuk kepanitiaan ya Pak ya, harapan saya kepanitiaan memang dari masyarakat dan Bapak Ibu sekalian, anu kabungkur antara ibu mahani. Terus yang lanjutnya Pak Ibu, alhamdulillah nanti telah disepakati dengan perwakilan Bapak RW yang ada di perkumpulan sekarang ini. Insya Allah panitianya dilanjut oleh Pak Kaji. Mudah-mudahan program tercapai sesuai target tanpa kendala dan berjalan lancar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu sosialisasi atau pengarahan dari rombongan tim dari BPN Kota Banjar. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Langkung dipayun mangga urang sasarengan manjatkeun puja dan puji ka Hadratul Rabbi atas curahan nikmat rahmatna kepada kaurang sadayana anu sakitu seueuna anu diantawisna dina pagi ieu urang tiasa menikmati nikmat sehat. Ku nikmat sehat alhamdulillah kita bisa datang menepati atau menghadiri tadi disebutkan undangan acara ulama di Ibu Lurah dengan agenda acara sosialisasi tentang peternakan. Namun sebelumnya terima kasih Ibu Lurah yang terhormat atas tempat, waktu, dan kesempatannya. Yang terhormat Bapak dari Kepolisian, ya Bapak Bin Kamtibmas. Oh ya, mohon maaf kalau salah menyebut. Terima kasih kehadirannya Pak. Yang terhormat Bapak RT, Bapak RW, Ibu RT, Ibu RW, atau masyarakat yang hadir pada kesempatan ini yang saya banggakan. Mohon maaf sebelumnya kami mengenalkan diri. Nama saya tadi disebut Asmar. Nama panjangnya Asmaryanto. Mungtos kepala tren terkenal di darat dengan panggilan Asmar, mangga Sarios. Ya. Padahal nama Asmar itu gaduh riwayat cerita. Upami hoyong wabing ceritakan segera. Nama Asmar ya. Nama saya Asmaryanto. Tapi pada tahun 2005 saya ditugaskan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi daerah bencana dan bencananya ada macam-macam, bencana alam, bencana konflik di Aceh waktu habis tsunami Bu. Tetapi khusus yang dari Pulau Jawa, apalagi yang dari mohon maaf ras Jawa, kalau mau ke sana kita harus dilatih secara khusus. Cara memasuki pintu Aceh, pintu yang kecil, sempit, bagaimana kita bisa masuk dengan selamat? Kalau bisa masuk dengan selamat, setelah masuk ke sana, wah luas sekali, indah sekali. Dalam arti bahwa Aceh itu dengan keunikan budaya, keunikan culture dan lain sebagainya. Apalagi dengan bencana tsunami, terus kemudian dengan bencana
konflik waktu itu ada dong. Khusus yang dari orang Jawa yang namanya koko itu dulu itu jadi incaran di sana. Terus terang aja. Pada saat itu saya diklat dulu di Medan sebelum masuk ke sana, diklat 1,5 bulan mempelajari ilmunya, mempelajari budayanya, bahasanya dan sebagainya. Akhirnya kata orang sana, Pak Asmarianto masuk ke sana jangan menggunakan nama Asmarianto. Jadi harus bagaimana? Potong aja Asmar, bagus. Bila perlu ditambahin di depannya Al Asmar. Jadi ada kearab-araban. Kalau ditanya dari mana? Dari Bandung, Jawa Barat atau dari Siliwangi. Siliwangi di Aceh itu sangat terhormat dan sangat dibanggakan dan terkenal dengan kebaikannya. Jadi kalau orang dari Bandung itu ditanyanya jauh nggak dari Siliwangi, dekat nggak ke Siliwangi? Ini orang tahu nggak sih Siliwangi itu apa? Jadi begitulah karena ketidaktahuan. Alhamdulillah dengan nama itu Asmar saya bisa masuk ke dalam, bergaul dengan gang dan lain sebagainya. Alhamdulillah pekerjaan saya bisa. Terus kaitannya dengan pekerjaan apa? Saya ke Aceh dulu rekonstruksi dan rehabilitasi tanah yang sudah rata, tanah yang hilang, sertifikat yang hilang, nyawanya yang hilang. Tapi saya bagian membetulkan sertifikat atau rekonstruksi tentang bidang-bidang tanah. Ke Aceh oke dijalani sampai 2 kali jalan, 4 tahun lamanya dengan kondisi seperti itu. Nyaman saya ke orang Aceh. Komo ya karang panimbar, abdi kami di Paliwetan seperti Palidinya wetan ini Cidora asli Palidinya. Menglebetna secara geografis ke provinsi Jawa Tengah. Tapi secara historis sebetulnya Majenang, Cilacap sampai ke Serayu ke sini masih masuk Tatar Sunda sebetulnya. Kalau secara historis, makanya masih banyak nama Cici ke sana. Jadi masih Tatar Pasundan, masih karena wilayah Pajajaran sebetulnya. Tapi karena secara geografis masuk ke Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap, wilayah Provinsi Jawa Tengah. Maka bahasanya transisi, ada Sunda, ada Jawa, campur jadi satu timbul bahasa baru. Jadi campur-campuran bahasa Sunda, nah seperti itu, Jawa oke seperti itu. Nah itulah kebanggaan kita, tatkala timbul bahasa baru. Sama antara Sumatera Utara dengan Aceh timbul bahasa baru, namanya bahasa Jamu, bahasa Manuk, bahasa Burung dan lain sebagainya. Kembali lagi Bapak Ibu semuanya, itulah ya mungkin dari Asmar tadi. Kemudian setelah saya Bapak Ahmad Sohib. Kebetulan di tim ini, tim PTSL ini, beliau sebagai wakil ketua fisik yang membawahi atau bertanggung jawab terhadap hasil ukuran-ukuran nanti ya. Ada kalau gambarnya tidak sama atau luasnya dianggap tidak sama, nanti gampang kita berkoordinasi dengan Pak Sofi atau dengan yang menanganinya gampang. Terus kemudian ada teman-teman tadi di luar ya, ada ADPIS, ada semuanya. Tapi yang jelas Desa Karangpanimbalan, Kelurahan Karangpanimbalan ini adalah tim 2 yang ketuanya Pak Suhendar itu yang kemarin pernah kesini. Cuman beliau sekarang sudah mutasi ke Kota Bogor. Jadi ketua sementara ini tidak ada, udah aja lah. Kolot ku umur paningkan sikuring, saurna piwarang yang babat relaksanakeun. Tapi sanes ketua mau ngajalakeun tugas-tugas ketuanya. Alhamdulillah alamin, Desa Karangpanimbalan hampir setiap tahun kalau ada kegiatan di BPN selalu teragendakan. Nah sekarang kenapa hanya dikasih sekitar 68? Karena dilihat dari potensinya hampir habis. Kalau nanti dari 68 masih ada sisa, datanya paling tidak kalaupun tidak terdaftar tahun sekarang, desa sudah punya data. Oh ini yang belum bersertifikat tahun depan bisa diusulkan ke BPN lagi untuk diajukan lagi ya. Bapak Ibu semuanya, PTSL itu apa? Cuman sebelumnya dari 68 ini diwakili oleh Bapak Ibu semuanya, saya percaya nanti bisa ketok tular, bisa menyampaikan informasi yang diperoleh sekarang kepada warga masyarakat ya. Jadi artinya kalau pelaksananya mah hanya itu kene. Kok mau Pak Narji, Bapak kan udah beli pasatnya? Oh ya. Terus kapuran jadi kita pasatnya? Jadi kan cok duaan kan? Nah, pas nah.
Krishna terus saya dia sepuh. Nah, paminta tos teu asing di BPN. Nah, jadi tos bermitra, tos naon jadi sanes kantor pamin KPPN oke. Secara kedinasan, pendekatan struktural sudahkah? Pendekatan familiar secara keluargaan oke baik pun terus jalan. Jadi hampir tidak ada kesulitan untuk menangani sebuah hal-hal yang perlu dikomunikasikan. Baik pun jadi malam hari lupa kita menambah stok dengan jadi alhamdulillah. Artinya kita dengan PPN dengan Karangpanembal itu tos sanes sasaha deui. Berarti tos dianggap tim keluarga ya. Bapak Ibu semuanya, untuk tahun 2021 ini hanya 68. Kebetulan yang 68 ini adalah semuanya adalah yang perawan. Jadi saya ilustrasikan perawan ulah dan konotasi lain. Jadi perawan ini adalah tanah yang belum pernah didaftarkan. Terus aya PTSL tahun kemarin itu acan kantor ngiring diukur. Terus di acan kantor ngiring disertifikatkeun. Nah, itu istilah perawan. Jadi kemarin terdaftar kenaon ayeuna aya kesempatan 68 mangga manfaatkeun sebaik-baiknya ya. Adapun tanah yang bisa karena tiasa ngiring karena program pensertifikatan melalui PTSL ini, satu diantaranya adalah tanah darat, tanah sawah mangga wae. Aya bangunan, aya bumi di luhurna mangga wae. Anu penting tanah eta tanah milik adat. Ya, sanes tanah negara, sanes tanah perhutani, sanes tanah rumah dinas, sanes tanah wakaf ya. Upami tanah wakaf biasa teu nyaringan ka dieu biasa mangga wae. Aya sabaraha hiji wakaf aya genep tapi jumlahna mun 68. Upami dicanda kana wakaf 8 berarti ngirangan kanggo masyarakat. Keur we wakaf ulah wakaf didaftarkeun ke we wakaf mah daftarna kana pribadi. Data mah harus ada persyaratanna suping ka ditu konsultasi jadi daftarna tidak melalui PTSL. Dasami biayana oge nol kanggo PNBP-na upami ngukur da permohonan pribadi kami menjajakeun kitu kieu beli haus cair teh untuk wakaf ya sanes PTSL-nya mangga wae namanya ibadah wakaf dari guna ibadah mereka wakaf udah 0% Pak. Hah? Wakaf masjid udah 0%. Udah 100% semuanya bisa ditingkatkan alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan tangke ini pagi itu aya wakaf deui. Berarti anu cacat sertifikat atau kita sertifikat. Tina 68 satu tanahnya tidak bermasalah. Ya. Maka tulisan suping Bapak. Tanahnya tidak bermasalah, tidak sedang berselisih dan tidak sedang bersengketa, baik itu sengketa yang sedang atau sudah terdaftar di pengadilan atau permasalahan yang tidak atau belum sampai ke pengadilan. Permasalahan yang belum sampai ke pengadilan itu permasalahan yang bagaimana? Mungkin selisih batas, berselisih batas. Lain baru kali mangga aya seperti ayeuna. Tapi tanah sanes tanah warisan, tapi tanah warisan tapi anu tuacan dibagi-bagi. Sanes biasa ngiring kana PTSL mangga biasa, tapi kedah kantenan bahwa tanah eta kagungan atau napi bade ka usaha. Tina ahli warisan. Kalau si A, si B, si C mangga. Mungkulah sesarana tina A, B, C, D atau AA, TP, DD semuanya opatanana buat karena sertifikat. Biasa. Milik bersama biasa disertifikatkan. Ngan yakin kapayuna bade menemui atau akan menghadapi persoalan. Tak kala pada dipocetkeun, da yogi pada diical, pada dialihkeun kalau masalah di dunia itu. Katanya, kan dari pocet Riogi waraga. Ya, terus jangan lama. Oke. Mending ayeuna sok we mangga mau sawara bagian saha mangga. Nah, ini saja berarti anu kawimanana. Atanapi AA ical KTT, jadi ical KTT penting ke atas sama KTT. Asal warisan tapi meser di daerah. Nah, gitu. Jadi tanahna warisan tapi meser bagian si AA si DD anu abdi salib eta warisan. Warisan kebagian meser di bagian raya apa? Betul. Terus tanahnya luasnya
bagi sabra yang dibatasi yang ikut PTSL hoyong tenang Manawi tina 64 kantor opat deh berarti atau saya luasnya maksimal sabra hektar perkiraan ayo 2 hektar 3 hektar kecil-kecil ya pemukiman ya mangga apa dibatasi pemukiman sok mangga lah ini mangga misalkan baru serang aya kawasan serang tata sertifikat badan sertifikat Pak baru 1 hektar ieu kedah tidak berhiji kada berdua mangga teh langsung hiji bae mangga 2 oge mangga tapi upami da abdi teh gaduh pun anak 2 anu si AA sareng si Teteh hoyong langsung dibagikeun ka putrana biasa satengah sewang mangga jadi mengke sertifikatnya si AA sareng si Ade sa bagi sewang mangga tetap tidak boleh melebihi kuota yang 68 harus katurun ku 68 panseueurna karang paninggal teh 68 nu mawi kitu ka Bapak RT Bapak RW sok musyawarah sok padangkeun 68 ieu teh dawarga teh langsung ke 68 dibagi RW oge sabaraha RW ibu di Karang 13 RW sa RW sabaraha RT benter-benter sadayana sakarang paninggal sabaraha RT 30 enak 60 saat itu berarti KTP sa RT kabagian 2 upami bade dibagikeun model kitu sa RT wargana seueur bingung RT oge pasikeun ka ieu magarkeun kene-kene dulur abi pasikeun ka ieu kene-kene anu kene kanu nu mawi kitu sok ayeuna mah pasikeun kanu tos lengkap eta BPN moal ngiring-ngiring moal ngitikeun ka aya sadakan Pak Asmar wayahna kedalet henteu rere jalan oge henteu kok sadayana kelola swadaya ku kepanitiaan ya mengenai waragan biaya kantos gaya ngaroskeun Pak biayanya bagaimana dan bagaimana biaya masih tetap mengacu kepada surat keputusan 3 menteri anu kakumpul ya SK 3 menteri jadi KBPN mah 0 rupiah tuh kayaknya nggak ada yang tentang kamu BPN sabaraha teu aya atos Pak Asma sabaraha satu kena kedah di emut-emut keun we di atas tugasna abdi mah nitip ke biaya ukur tengah dikeun ereng-erengan jajakeun ka lokasi bilih kehausan aya cai pasihan tapi itu kayak nyerempet-repot meser ka mall ka minimarket teh nu aya wae teh lah tos we nya oh gaduh sepancau ikhlas ridho subuhkeun mangga gitunya udah mah orang timur nya tapi itu kewajiban tapi lamun teu kitu-kitu teh duh urang mah lain orang kota besar teh tidak gitu kan ya da urang geus biasa ka kota oge sok aya dibutuhkan teh cai-cai mah terasananya belum pernah bersertifikat. Jadi di Desa Karangpanimba ini ada seseorang yang tanahnya luas yang pada saat hidup dijual kepada warga. Ya, terus si warga ini dia membelinya juga dengan cara karena ya untuk satapakeun bumi dan lain sebagainya. Intinya sudah pernah beli dan lunas, tetapi tidak ada barang bukti pembeliannya. BPN bukan berarti tidak mau membantu, tapi alur prosedurnya sudah tidak bisa melalui PTSL, ya. Jadi tetap itu harus dipecah dulu. Kalau yang masih induk-induk, sok siap saya bantu masih. Untuk alurnya, pembiayaannya sok mangga baca di kantor BPN, biaya ini sekian. Ayeuna ku abdi disuntikna kieu kemarin teh. Sok masa teh sabaraha eta ayeuna tos saya bumi. Tos kalau cari, ayeuna upamina biayanya itu sekepna kira-kira sakieu. Mumpung aya kesempatan mending maksakeun. Laraskeun ti ayeuna daripada urang bogo. Duh bingung ke bisi aya warisna bisi kumaha sertifikat mas kene ngaran bangku dibangun kurang seep tos ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta. Sok mangga areskeun gaduh bumi 100 juta ngareskeun di atas resiko aya pajak ka negara dan lain sebagainya saya miringan kana 6 juta mah eta bumi eta gaduh bumi tos eusi aya surat aya STNK aya BPKB
sertifikat cocok ramahnya. Perkawis konsultasi mangga KBPN. Siap Pak. Alhamdulillah saya progres kemarin tina minggu ke sabrah hiji. Anu beres kan? Ya sari beresan gitu kan. Alhamdulillah. Perkawis biaya luar biasa ngabantu samung biasa ngatur kasar sang. Nah aturannya ieu paling gitu. Nah, tapi paling tidak kalau saya progres anu sakali kasadaya ngamu guru kubimu sesah ngamu sertifikat amari tos biasa. Ayeuna kembali kepada PTSL. Tina 68 ieu mudah-mudahan tidak ada permasalahan dan betul-betul belum pernah bersertifikat. Kalau sudah pernah bersertifikat tapi cabut dipikeun di wayang luar biasa nya. Terus tidak bermasalahnya. Terus tanahnya tidak terhalang oleh gang. Bila kehalangan bukan, bayangkan sudah dibuat-buat. Ugang, misalkan tanah sakapli, tapi tengahnya ada jalan gang. Bayangkan dari gambar dua, sudah hiji ke dagang mah hajat orang banyak. Solokan sami, beda dibuat dua. Tahu pamit dari dibuat dua, tetap kakurung ku genep 68. Upami itu lebat dua anak tuh hiji-hiji atau hiji-mah ke tahun jatahnya. Jadi itu penting proyek jalan, PTSL jalan, sertifikat lengse, masyarakat tetap tidak ada gejolak damainya, artinya gitu. Terus kemudian masalah persyaratan. Persyaratannya adalah satu diantaranya adalah fotokopi KTP yang sudah e-KTP. Tapi insya Allah kalau ada persoalan tidak ada juga Pak Karji Matos Manukna biasa ngareskeun kas dicampi ke mana tos lupatan tos. Alhamdulillah urang gaduh geuningan toko kan kersa ngalayanan Bapak padahal tos purna kedahna kedah istirahat tapi nanti kene alhamdulillah gitu nya. Ieu Ustaz. Terus KTP kartu keluarga kakak. Nah atau disuruhkeun KTP bet disuruhkeun kakak. Kakak itu nanti untuk melihat bahwa riwayat tanah ya. Tidak boleh suami istri transaksi. Istri menjual tanah ke caroge ke kene. Caroge menjual tanah ke istri ke kene. Atau tapi caroge masihan tanah ke istri ke kene. Istri masihan tanah ke caroge ke kene. Nah, ada ke kene daturan larang masalah asma ada di KUHP. Perdagangan dilakui asal 1472 sabar jelas ada larangan. Masih ada hadiah oke tuh kene ka istri. Tanah mah. Jadi hadiah yang tanah itu masih atas nama suaminya dipastikan ke istri sertifikat itu tidak boleh. Jadi kalaupun mau masih ada hadiah ke istri kurang geser deula ka Pak Haji. Atau sadibayarkeun ku abdi ka Pak Haji balik nama langsung ke istri. Nah, ambil memasang hadiah atau tanahnya dalam jual beli arti hanya bisa seperti itu. Jadi celah itu masih ada ya. Terus kemudian kartu keluarga kakak SPPT Pak. SPPT tahun terakhir ya. Tahun 2021 mudah-mudahan atau saya alhamdulillah enggak kayak pajaknya. Terus cash SPPT betul. Bapak Ibu sadayana engke upami di warga masyarakat ditaoskeun. Sa SPPT teh bade disertifikatkeun dina SPPT luasna 200 meter. SPPT tercatat angka 200 meter pas diukur jatuh 150 meter. Pasti langsung berpendapat, nah jadi kurang luasna kurang tina 200 jadi 150. Terus bisa wae luasna tina 200 jadi 210. Mau hepe pasti. Nah, iya kan? Pasti hepe. Tata kurang angkana buatin ke bawah kan itu, buatin ke bawah kan dia, buatin itu. Nah, di sini saya luruskan. SPPT boleh angka 500 diukur menjadi 400 atau mungkin bisa pas 500. Kalau BPN akan tetap bertahan kepada hasil ukur pada saat dilaksanakan hasilnya sabaraka. Jadi BPN mah mual ngurangan, mual nambahan luas Bapak. Tetap hasil ukur pada saat diadakan ditunjukkan ke Bapak. Luas 500 anu di SPPT
Ibu sadayana masuk Ibu akan napi ke Pak. Anu tos tahun-tahun nguruskeun tanah. Iraha Bapak diajak akan napi Bapak kagungan tanah menyaksikan akan napi kerak tanah eta diukur kanggo SPPT. Kantos eta? Dan sana apa-apa angka 500 bukan ting gimana? Leres teh? Oh, makanya teu pengen protes. Engke upami 200 angka ganteng 210. Ah mau protes Pak aku lebih pasti tidak lebih. Upami kurang dari 150, tapi we nu penting tiap hari kadugi ka ayeuna waresna masih eta. Upami abdi kedah buleut deui kana 200 berarti abdi kedah ngeret ka batur. Gitu kan? Nah, jadi kita harus kembali kepada yang namanya SPPT termasuk permohonan nanti juga luas kurang lebih. Jadi angka 200 itu masih kurang lebih pas diukur pasti antara kurang dengan lebih. Tapi upami di pemukiman dapat, pemukiman padat kemungkinan besar untuk berkurang itu mungkin sekali. Tapi upami kemungkinan bertambah atau kemungkinan lebih angka tina SPP 200 menjadi 250 sangat hampir tidak mungkin upami di pemukiman. Tapi upami mengukur kehutanan macam kieu SPPT na 1.800 meter pas diukur bisa jadi 1 hektar. Dan lagi buka kumaha eta cara ngukurna tek. Tapi upami itu ayeuna hampir bersamaan karena Margi menggunakan alat yang hampir sama ya RTK sekarang. Jadi mungkin ada banyak kesamaan. Jadi intinya kalau ada luas nanti warga Bapak menatoskeun, Pak abdi da geser 10 bata, ti Pak Haji harita ieu buat nah ayeuna jadi 9 bata. Taroskeun waktu harita geser 10 bata, ijab qabulna diukurkeun. Saha wae yang siaran. Mana hasil ukurna ciniari? Mana gambarna? Ada apa di lembur, kurang apa juga kasar kacang. Terus kayak dijatuh kitu-kitu, nya tos ulah protes. 10 bata ada ayeuna ulah geser 10 bata, tapi biasanya bidang. Sakotak eta cenah 10 bata pas diukur 8 bata. Nyoyana da jualna kotakan alita, da teu diukur. Leres. Gitu. Nah intinya seperti itu. Jadi kita menyiasati menjawab pertanyaan yang dari masyarakat dengan cara-cara yang logis. Tapi karena masyarakat kadang-kadang mempunyai keterbatasan pemahaman, ya kita harus lentur. Ya Bapak RT, Bapak RW, saya percayalah. Jadi fleksibel lentur. Jadi supaya tidak timbul gejolak. Biasanya boro-boro sampai ke kurang 100 meter. Hitungan senti. Kalau sudah di kota nilainya sudah 1 cm sekian dolar, 1 cm sekian juta. Nah, itu juga potensi ya. Tapi kalau untuk di pemukiman biasanya pagar itu apa? Jadi mengukur bidang tangga wae sebelum diukur pasang patok. Tapi upami tanah atau seepa ku tembok kanan kirina terus teu aya nama. Ya udah diukur tembokna. Mungkin misalkan angkenana 12 bata diukur cuma 11 bata, ya memang luas umum bapak teh yang sakit dieuna. Jadi tujuan apa? Tembok, tembok terus kitu-kituna. Ayeuna tembok kali itu batu. Nah, gitu. Jadi intinya kita tidak boleh. Terus kemudian masalahnya tidak bersengketa, bermasalah rumah, sawah, bangunan dan lain sebagainya menurut saya. Jadi PTSL adalah program pensertifikatan tanah sistematis lengkap. Ini adalah proyek berkelanjutan dari pemerintah Republik Indonesia. Bapak Presiden Jokowi yang bertanggung jawab di kepemerintahannya delegasikan kepada Menteri ATR BPN. Terus kemudian ke bawahnya kepala kantor ATR BPN bersinergi dengan pemerintah daerah, wali kota ataupun bupati. Ulah ragu-ragu mau itu sok daftarkeun. Terus apa sih tujuan dari pensertifikatan ini? Tujuan dari pensertifikatan adalah satu, memberikan kepastian hukum terhadap pemilik tanah. Dengan diterbitkan sertifikat tersebut, maka tanah tersebut sudah merupakan hak milik turun-temurun.
hak milik yang bisa diwariskan kepada para ahli warisnya. Sepanjang masih hidup, sertifikat itu tidak akan dialihkan ke batur, tidak akan diicar ke batur. Begitu kita mati, kita ulah khawatir bahwa kata orang kan dicopot ke adik urang duluan curang. Data saya sertifikat mau bisa. Kalaupun harus balik nama kepada orang lain, harus balik nama dulu kepada ahli waris. Contoh sertifikat yang tadi disebutkan di Palidieu, atas namanya sudah almarhum, tetapi pernah jual beli saya dengan almarhum, tetapi belum dilaksanakan, membuat akte dan lain sebagainya. Tidak bisa kita jual beli dengan almarhum, tetap harus balik nama dulu ke ahli waris. Kalau ahli warisnya cuma satu orang, balik nama kepada ahli waris, baru kita buat jual belinya kepada ahli waris. Jadi ahli waris yang kedua melaksanakan amanat orang tua yang masih tertunda, urusan orang tua dengan orang lain yang masih tertunda. Jadi warisan di sini bukan hanya harta benda, tetapi urusan dengan orang lain juga itu warisan. Harus. Nah, gitu. Jadi hutang piutang warisan, punya hutang orang lain warisan, punya anak wajib bayar. Urusan dengan orang lain sudah dibayar tapi belum diurusan, kumaha sok laksanakeun. Ahli waris saya kumaha sebagai ahli waris menjual kepada itu, tapi tenang di atas dan tos di tapi ku meninggal ibu ramah. Jadi insya Allah menjalankan amanat seperti itu, insya Allah. Jadi kita jangan mempersulit yang pernah ya atau yang menjadi warisan orang tua kita kepada kita. Itu bentuk warisan, jadi ada urusan. Terus kepastian hukum, jadi tidak bisa digugat-gugat. Digugat boleh, bisa. Apa saja boleh digugat. Sertifikat digugat boleh. Tenang orang sertifikat itu, terus buka sertifikat boleh tenang. Tapi digugat boleh, dibatalkan pun bisa. Sertifikat bisa dibatalkan, tetapi membatalkan sertifikat ada aturannya. Aturannya bagaimana? Caranya ada, saya kasih tahu caranya batalnya sertifikat itu diantaranya ada 3 macam. Ada 3 cara. Yang pertama tanahnya hilang. Benar, maka tanah bisa hilang. Kita ada di tengah-tengah seperti ini, bisa ngomong seperti itu. Kalau yang tanahnya di pinggir sungai, urut, bilang Pak, bisa. Atau di pinggir pantai, abrasi, bilang, nggak mungkin tanah kembali. Sertifikatnya batal karena barangnya sudah tidak ada, ya kan? Kalau di sungai sini urut, jadi sungai, tapi ada tanah timbul baru di sana. Berdasarkan pemerintah setempat dan pemerintah setempat lagi memberikan kebijakan sebagai gantinya itu melalui arus panjang. Nah, buah-buahan tempelan tanah timbul kita abotan, ya milik abdi dasukan. Jadi timbul hal ya. Yang keduanya adalah penyerahan secara sukarela. Itu batal dalam sertifikat. Contoh, Pak, ada sertifikat tapi hak milik. Tetapi ayeuna bade diwakafkeun ku abdi kanggo kepentingan agama masjid diwakafkeun. Hak milik batal berubah menjadi hak wakaf. Kapan berakhirnya hak wakaf? Sampai kiamat. Sampai hari ini belum ada aturan yang membatalkan wakaf. Ya, kecuali tukar dari sini tukar ke sana tukar ke sana. Kalau wakaf itu kembali kepada Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Wakaf itu beda dengan wakaf. Kalau wakafnya. Jadi kita menyerahkan secara sukarela baik untuk wakaf atau untuk proyek karena tanah ini akan digunakan untuk bendungan Uli Keris contoh. Kita udah punya sertifikat. Tapi kena proyek bendungan Uli Keris. Kita lepaskan, kita jual kepada proyek Uli Keris. Tapi Uli Keris tidak jadi sertifikat. Kembali kepada negara baru diajukan hak pakai oleh bendungan Uli Keris. Jadi kan tadi ceritanya kita kan sertifikat hak milik, jadi batalnya sertifikat hak milik ya. Terus yang terakhir, yang contoh ketiga batalnya sertifikat itu karena perintah hukum, perintah hakim. Karena tanah ini berperkara dan dinyatakan bahwa sertifikat tersebut
batal demi hukum dengan pertimbangan, dengan putusan bla 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 bla. Jadi intinya perintah hukum. Mungkin aja. Maka dari itu, dari Bapak Ibu semuanya, jangan sampai sertifikat warga Bapak Sadayana Engke batal karena yang ketiga ini. Ini yang potensi bisa terjadi. Kalau kita membuat sertifikatnya dengan jalan yang tidak benar, nah, kita dihajar dengan proses pembuatan sertifikatnya. Kalau orang menggugat sertifikat yang diterbitkan oleh BPN tidak bisa membuktikan harga sertifikat 100 juta, kita berperkara dengan pengadilan untuk membatalkan sertifikat itu, habis bisa 1,5 miliar belum tentu menang. Tatkala menang juga ruginya gede, geleng, nanti orang puas. Ngajurun karena nafsu, nah untung ada ya untung, ya kan? Banyak yang seperti itu. Ya. Tapi pembuatan sertifikat PTSL ini harus, atau yang sekarang ini adalah berdasar itikat baik. Jadi pada hari ini, pada detik ini, pada saat ada proyek PTSL ini, betul-betul tanah itu adalah dikuasai dan dimiliki oleh orang itu. Jadi makanya PTSL itu memberikan keringanan tanpa harus membuat akta jual beli, ya kan? Tidak harus. Tapi kalau Bapak berikan akta jual beli, maka wae bayar PPH, PPHTB sampai sekarang, anu penting itu nggak ganggu karena waktu itu secepatnya jadi akte tenang. Tapi tetap berikan akte, mangga serius. Akta apa jangan tersekat, memenuhi persyaratan itu jadi masalah. Berperkara juga ada pengadilan, tapi jangan sampai berperkara dengan pengadilan. Yang penting tanah Bapak Ibu Sadayana diperoleh dengan cara yang sah. Ya, diperoleh dengan cara yang sah bagaimana? Hibah dari orang tua atau saya bahas. Kalau hibah potensi permasalahannya dengan rai raka, dihibahkan ke AA tapi rai raka terang gitu ki. Tapi terang yang tanah eta adalah kagungan bapak aku rai raka itu kebagian dihibahkan ke raka abi pamagung teu yang itu. Yang namanya hibah ada alur, ada proses sepertiga. Tapi kalau dikasihkan kepada anak-anak yang lain mesti harus tahu. Tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Itu namanya hibah. Terus kemudian itu berarti tiga apanya? Tanahnya hilang, pelepasan secara sukarela, terus kemudian yang satu adalah perintah pengadilan. Di antaranya itu Pak. Jadi kalau Bapak nanti tos menyepang sertifikat, tuh kayaknya hariwan, tuh kayaknya ieu, upami aya yang pihak keberatan mah gawe kantun ka BPN atau tapi ka pengadilan mah gawe atau tapi ke kantor polisi mah gawe da belas nyepang sertifikat dia diterbitkan ku lembaga atau badan atau instansi yang diberikan kewenangan oleh negara yaitu BPN dengan cara benar, udah benar, nggak usah apa itu namanya, nggak usah takut sertifikat, kongkos sertifikat tapi digugat-gugat, semuanya bisa digugat, tapi kita tenang saja, nggak usah risau-risau. Nggak ada yang melindungi lembaga, artinya yang memberikan sertifikat. Sepanjang pada saat membuat sertifikatnya memberikan keterangannya jelas di mentere. Dan ini mana eta meser pisahan ya nanti ada lembarannya. Kami siapkan Bapak tinggal nanda tangan dan materai ya, pasang materai. Materai yang sekarang adalah harganya naik Pak. Cina 6.000 jadi 10.000 ya. Kapungkur 6.000 ditempel materai dulu kali 5. Ayeuna abdi ngabantos ka Bapak Ibu Sadayana mudah-mudahan materai itu sebisa-bisa kudu bisa lah. Ngirangan abdi teh kana jumlah materai misalkan anu tadina 5 mungkin di ayeuna mah paling banter 2. Ya, lamun banter 2 berarti 20.000 mudah-mudahan biasa mungkin ya. Nu mawi itu engke upami tos beres sertifikat ulah mau puasa da bayar deui materai 10.000 lebar mending nyicil ke BPN 10.000 kamu masa bensin. Beresnya. Ulah puasa. Tapi upami pada kamu puasa da abdi misalkan dagang itu tidak waktu merugikan yang lebih besar atau menghilangkan yang seharusnya ayeuna teh 300.000 beberat 10.000 meter makanan nanti enggak nah ieu kamu rokok mangga eta mah engke tos gara sertifikat aya kerjaannya gitu nya. Bapak Ibu Sadayana daripada urang ngawangko mata napi ngobrol masalah pertanahan ya tak kene. Anu penting Bapak sebagai pelaku terus terang komunikasi pilih nomor HP abdi mangga silakan.
Terus sekarang tuh bapak itu bari siang bari malam oge geuningan. Upami teu diangkat ke awe, Pak abdi di Karangtariba anu. Abdi di. Maka Pak 081 aya WA sampai telepon ngumpul. WA dok seuting di cara nya. 081 248 77 1188. Masih yang nomor telepon dia teh mau gampang, komo yang nomor telepon tim kali gabung di kayaknya kasih tempo abdi. Tuh ganti nomor oke. Lamun anu sok ganti nomor, nah tanda tanya di rumah di luar Korea tuh bojo buka-buka. Contoh suami yang biasanya dicur istri oke terus ulang tapi abdi mah bae pada pesawat dibuka mah. Gini kan ada foto istri aja. Amanja mangko. Dina apa? Lagi amanja. Hah? Oh, hijina 2. Jadi angkana nomorna cantik. 081 249 77 1188. Oh, yang hiji deui. Pilih eta pareun sok. 081 362 77 1188. Kami kan bentena 362 dengan 249. Itu nomor Banda Aceh. Terus mulia nomor bakos di yang 249 mah di Lombok. Tapi menurut 100% Bu, aku tanya 100% itu menjadi dari kenang-kenangan itu di kali aja. Nyakap kumpul mah romi aya mah bulan. Bapak Ibu sadayana apunten biaya obrolan itu kieu mending kurang buka atau napi aya kesempatan tanya jawab. Beliau gitu ya tanya jawab. Bila yang naraskeunnya karena ibu-ibu masuk naraskeun. Tah ka ibu-ibu. Ibu-ibu rumah tangga. Garutana hiji jadi meser sesarengan. Sareng bapana. Pak abdi mah alim. Sertifikat nami bapana nya kunaon? Alim we pokona helm abdi upami bapana bari hoyong lepet kana sertifikat, abdi teh lepet hoyong duaan. Nah, terus kunaon make hoyong lepet keukeuh. Kunaon? Sing jujur sok naon? Sieun teh nami bapana. Masyaallah bapana bangga sarore prakara panumpal mah moal teu kudu sieun nya. Lebih baik di dalam sertifikat itu namanya satu orang saja. Silahkan mau nama ibu unggul atau nama sarogena unggul itu sabios. Urang ulah ngabayangkeun hal-hal anu plah teu dikaheula. Ulah nya. Bade nami ibuna unggul mangga, bade nami bapana unggul oge teu sabios. Nah, mun tiasa ulah duanana. Tapi upami pakieu hoyong duanana mangga KTP berarti duanana. Sok wilayah teu sabios. Nya nanti aya naik sok sesampai kadituna bilih kanggo ka mana-mana da upami kabang ngantos sarogena nambut istrina tidak persetujuan istrina nambut sami persetujuan sidaya nami dina eta oge tos lah putuskeun sok lah nami apa we da tos saya putra ieu moal naon sok usah dina ayana berarti apes gitu kan tapi mudah-mudahan malah tos wah namanya sabios banyak, jadi ulah tidak perlu takut, tidak perlu riba. Kecuali ayat kecuali tanah yang harus sertifikat atas nama teteh, atas nama ibu. Ada sertifikat tanahnya yang bawaan dikasih bu seputar ibu. Waris ibu tuh ini di Saroge. Sami anu Saroge oke, pedang kami Saroge. Jadi itu namanya harta bawaan. Upami tepung kaya meser sesarengan itu sabios. Mangga bade nami duaan, bade nama itu kenal. Tapi yang wajib yang harus disarankan ku abdi yang bawaan. Tidak boleh digeser-geser. Ya. Sekalipun untuk dasar atau untuk alasan mau pinjam ke bank, jangan. Pinjam ke bank atas nama sertifikat atas nama istrinya, suaminya mau pinjam ke bank, boleh. Asal ada persetujuan. Tadi adalah tujuan dari segi hukum. Sekarang tujuan dari segi dari segi ekonomi. Satu diantaranya adalah apalagi ini sertifikat yang dibiayai oleh pemerintah
atau namina proyek PTSL. Pemerintah mempunyai tujuan setelah sertifikat itu nanti beres, selesai, itu perdayakan hak sertifikatnya. Bagaimana memperdayakan? Tong dibobokeun di bumi. Ya, silakan hubungi dunia pemodal. Ya, BRI ini BRI cabang sah. Tidak apa-apa, yang penting pinjamnya sampai kanggo konsumtif, tapi untuk usaha. Di dia ada tukang bata merah, ada tukang belajar gorengan, belajar. Tujuan pemerintah adalah pemberdayaan terhadap masyarakat penerima sertifikat. Jadi sertifikat ini sebisa-bisa kudu bisa diperdayakan. Malah pemerintah menjamin melalui UMKM, melalui pemberdayaan masyarakat, ada BPN juga sama. Kalau ada pihak perbankan yang diasumsi sertifikat mau pinjam menolak mentang-mentang tanpa alasan, dicatat dan laporkan ke Pokja UMKM.